apakah slide-nya terlihat di sana? Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terlihat. Yes. Halo, halo. Iya, Pak. PowerPoint-nya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Sudah. Pak. Wah, saya malah nggak kelihatan. Hehe. Nah, Di sini udah kok, Pak. sudah. Udah. Mumpung oke, saya ulangi lagi. Loh. Bentar ya. Sabar. Halo. Nah, sekarang sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Kita lanjutkan. Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, jadi saya lanjutkan bahwa regresi itu merupakan teknik statistika kelas 1 ya. Jadi untuk mempelajari hubungan fungsional dari satu atau beberapa variabel variabel bebas yang familiar teman-teman dengar, variabel bebas terhadap suatu peubah tak bebas atau variabel terikat seperti itu. Nah, misalkan kita analogikan adalah ketika teman-teman membayangkan sebuah kurva atau grafik. Nah, itu kan terdapat sumbu X dan sumbu Y. Dan nanti hubungan antara sumbu X dan sumbu Y itu akan memotong sebuah garis atau persamaan regresi linier. Nah, disitulah nanti teman-teman akan menganalisis apakah hubungan X dan Y itu memang linier atau tidak dengan dilihat dari koefisien korelasinya, yaitu nilai R-nya atau R square seperti itu.
misalkan kita lihat pada pola hubungan diagram scatter ini ya, bahwa hubungan positif jika X naik, maka Y juga naik, dan jika X turun, maka Y juga turun. Artinya seperti ini teman-teman. Ketika coba teman-teman lihat sekalian, amati pada kursor yang saya tunjukkan ini. Nah, ketika antara sumbu X di sini, artinya semakin ke kanan ini adalah menunjukkan peningkatan entah konsentrasi atau harga, ya bisa dibilang seperti itu. Nah, nanti ketika semakin ke kanan sumbu X-nya atau nilainya semakin tinggi, nah ketika hubungannya memang ketika hubungan X dan Y itu positif, sumbu Y juga akan ikut meningkat. Nah, perpotongan antara garis X dan Y ini disebut dengan persamaan regresi. Apakah linear atau non-linear nanti ditunjukkan dengan koefisien korelasinya yang ditunjukkan dengan nilai R atau R square. Ketika hubungannya ini adalah negatif, jika sumbu X semakin ke kanan, maka nilai Y juga akan semakin turun, jadi berbanding terbalik. Ketika tidak ada hubungan antara sumbu X dan sumbu Y, itu seperti ini, tidak berpola. Antara hubungan X dan Y, semakin besar X, kadang Y-nya juga turun, semakin besar X lagi, kadang naik lagi, seperti ini. Tidak ada persamaan linear di sini. Nah, ini adalah jenis regresi. Misalkan dari derajat atau pangkat tiap ubah bebas atau variabel bebasnya, misalkan dilihat dari sumbu X-nya, dikatakan linear apabila nilai R atau koefisien korelasi hubungan X dengan Y itu mendekat bila pangkatnya 1 atau mendekati 1. Non-linear jika pangkatnya bukan 1. Kemudian dari banyaknya perubahan bebas atau variabel bebas yang mempengaruhi, dikatakan sederhana bila hanya ada satu perubahan bebas atau univariat. Misalkan lebih dari satu perubahan bebas dikatakan dengan multivariat. Nah, ini hanya jenis-jenis dari regresi ya. Nanti kita lebih ke arah regresi linear setelah ini. Oke. Nah, ini adalah persamaan regresi linear sederhana. Dengan rumus seperti ini. YI itu merupakan nilai pengamatan ke I keberapa maksudnya. Ke-1 kah, ke-2, ke-3, ke-4 seperti itu. Kemudian intercept ditunjukkan dengan beta 0. Nah, seringkali ditunjukkan dengan nilai A atau huruf A, itu intercept. Kemudian untuk slope itu parameter regresi ditunjukkan dengan beta 1 atau B kecil. A plus BX. E1 ini menunjukkan ke erroritas ya, kesalahan yang ke berapa. Ya, kuncinya ubah X terukur tanpa kesalahan. Dan X tidak memiliki distribusi, bukan random variable. Kemudian kesalahan menyebar dengan rata-rata dengan simpangan baku. Nah, nanti bisa kita analisis semuanya dari masing-masing variabel di sini. Nah, ini untuk koefisien korelasi teman-teman. Yang saya sampaikan tadi bahwa dikatakan linear, persamaan garis regresi itu linear jika nilai R-nya itu lebih atau sama dengan min 1 atau kurang atau sama dengan 1. Jadi misalkan semakin mendekati angka 1 atau 0,99999, itu dinyatakan dengan bahwa persamaan garis tersebut adalah linear. Misalkan nilai R-nya adalah 0,876 misalnya, itu dinyatakan tidak linear. Jadi batasan minimal dikatakan linear itu paling tidak 0,998. Itu bisa dinyatakan bahwa persamaan garis tersebut dinyatakan linear. Rumusnya seperti yang ada di PowerPoint ini teman-teman. R sama dengan sigma I antara
X1 atau misalkan di sini adalah kadar ya. Kadar pertama dikurangi X bar atau rata-rata X. Kemudian kadar kedua kurangi X bar atau rata-rata kadar. Kemudian tergantung sumbu X-nya itu ada berapa. Misalkan ada 5, berarti nanti ada pengurangan sebanyak 5 kali. Kemudian Y-nya juga, misalkan Y kan hubungan ini ya, variabel terikat dari sumbu X, karena ada hubungannya dengan sumbu X dengan sumbu Y. Jadi nanti misalkan X-nya ada 5, kurva bakunya misalkan ada 5 konsentrasi, otomatis misalkan menggunakan spektrum ya absorbansinya juga harusnya ada 5 yang terdeteksi. Umumnya seperti ini teman-teman. Sigma dari XI min X bar dikalikan YI min Y bar. Kemudian jumlah dari semuanya dibagi dengan sigma X1 min X bar pangkat 2 dikalikan Y1 atau YI min Y bar pangkat 2. Kemudian di sini misalkan ada tanda pangkat setengah. Nah, bisa dikatakan kata lainnya apa teman-teman? Misalkan ada pangkat setengah seperti ini. Ada pangkat setengah di sini. Itu sama aja dikatakan apa teman-teman? Kata lainnya apa? Akar kan? Ya? Akar. Oh iya. Oke. Nah, benar siapa nih? Mas Fafah ya? Nah, misalkan ada pangkat setengah. Kata lainnya adalah akar dari pembaginya ini. Berarti tidak ada pangkatnya setengah lagi. Nanti bisa dihitung berapa nilai koefisien korelasi yang terbentuk antara sumbu X dan sumbu Y pada persamaan garis linear regresi tersebut. Misalkan pada contoh soal setelah ini. Nah, ini adalah koefisien korelasinya ya. Misalkan dinyatakan linear, itu nanti hubungannya R itu mendekati 1 ya, atau sama dengan 1. Seperti ini. Ini tidak ada hubungan sama sekali. Ini adalah regresi yang negatif, ini yang positif. Nah, dinyatakan dengan linear, itu berarti nilai R-nya paling tidak minimal 0,998 atau 0,997 seperti itu. Nah, semakin mendekati nilai 1, makin dinyatakan dengan linear. Jadi, ini koefisien determinasi, misalkan R square-nya, nah variabilitas variabel bergantung yang diakibatkan oleh variabel bebas X. Jadi hubungannya antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian misalkan dinyatakan dengan linear, nilai R square-nya ini adalah dari 1. Kemudian misalkan R square-nya itu sama dengan 0, nah, artinya sumbu X itu tidak mempengaruhi variabilitas dari sumbu Y. Kalau R square-nya itu adalah 1 ya tadi, variabilitas Y seluruhnya diakibatkan oleh variabilitas dari ini ya, dari variabel bebas X. Misalkan kita tuliskan ya, baku itu misalkan dari 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Kemudian hasil absorbansinya, atau misalkan pakai KLT ya, AUC-nya, area under curve, itu misalkan semakin besar nilai sumbu X, mengikuti juga semakin besar nilai Y yang dihasilkan. Nah, namun dari situ kan belum tentu bahwa hasil dari persamaan garis tersebut linear. Makanya kita perlu melakukan analisis nilai koefisien korelasi atau nilai R-nya. Nah, ini adalah interpretasi nilai R-nya. Misalkan nilainya adalah ini 0, atau nilai R-nya itu lebih dari 0 sama dengan 0, namun kurang dari 0,2. Nilai tingkat hubungannya antara sumbu X dan sumbu Y adalah rendah atau sangat tidak linear. Kemudian ketika nilai R-nya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0,2, kemudian kurang dari 0,4,
dinyatakan nilai linearitasnya adalah rendah. Kemudian nilai R-nya adalah lebih dari atau sama dengan 0,4, namun kurang dari 0,6, linearitasnya dinyatakan sedang. Nah ini sangat kuat itu ketika nilai R-nya itu lebih dari 0,8 atau kurang dari 1. Namun ada juga referensi yang menyebutkan bahwa dinyatakan linear itu ketika nilai R-nya lebih dari 0,997. Nah, itu dinyatakan dengan linear. Semakin bagus, semakin mendekati 1, semakin linear. Nah, di sini adalah hasil interpretasi dari hubungan antara X dan Y, samaan garis regresinya. Nah, misalkan dinyatakan dengan seperti ini, teman-teman. Bentuknya adalah parabola ketika penambahan angka dari sumbu X itu juga terdapat peningkatan. Kemudian ketika semakin besar terdapat titik jenuh atau stagnan di sini, kemudian mengalami penurunan yang dihasilkan. Nah, ini hubungan korelasinya sangat tidak ada hubungan korelasinya ya, karena nilai R-nya sama dengan 0. Kemudian ketika nilai R-nya hubungan dari X ini, sumbu X-nya dengan peningkatan nilai X diikuti dengan peningkatan nilai Y. Nah, berapakah nilai R-nya ketika dihasilkan 0,986? Sebenarnya ada yang menyebutkan ini tidak linear karena masih bawah 0,997 ya. Nah, namun ada yang menyebutkan bahwa seperti yang ada di tabel tadi, bahwa lebih dari 0,8 itu dinyatakan dengan linearitasnya kuat. Tergantung, saya tidak akan mematok mana yang digunakan karena ada beberapa referensi. Yang penting referensi yang dicantumkan ketika mengerjakan misalkan kimia farmasi, AUMK ataupun instrumen analisis saya terima. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh perhitungan nilai R ya. Bahwa di sini disebutkan konsentrasi, ya ini konsentrasi. Ini kan menggunakan ini ya, apa namanya? Spektro. Bahwa dinyatakan sumbu X-nya itu mempunyai deret kurva baku 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Intensitas dari fluoresensinya yang pertama ditunjukkan dengan nilai 2,1, kemudian 5,0, 9,0, 12,6, 17,3, 21,0, dan 24,7. Ini ketika dibuat sebuah persamaan garis, apakah nilai koefisien korelasi dari persamaan garis antara sumbu X dan sumbu Y ini linear atau tidak? Teman-teman bisa hitung seperti ini. Rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai R tadi kan ini ya, teman-teman dicatat akan nanti ingin mengerjakan. Nah ini. Oke, sudah ya. Nah, silakan kita lihat di sini. Nilai XI itu adalah XI ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Jadi di sini ada 7 kadar dari sumbu X-nya. Fluoresensi yang dihasilkan yang ada di kasus soal ini adalah ditunjukkan dengan nilai Y ini 2,1, 5,0, dan sebagainya. Nah, ini adalah jumlah dari 7 konsentrasi dari sumbu X, dan ini adalah jumlah ke-7 dari fluoresensi yang dihasilkan dari sumbu tadi atau variabel terikatnya. Nah, di sini kan tadi dirumuskan dituliskan rumusnya adalah 1 n X bar. Coba kita hitung rata-rata dari ketujuh sumbu X ini berarti berapa, teman-teman? Halo? Iya, Pak. Nah, rata-rata dari X-nya atau X bar-nya ini berapa berarti, teman-teman? 6.
Oke. Dari ini ya, dari jumlah keseluruhannya dibagi dengan 7 deret konsentrasi ini adalah 6. Nah, karena itu, ketika ditunjukkan, misalkan di sini rumusnya adalah XI min X bar, berarti 0 dikurangi 6 adalah min 6, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, begitu juga nanti di XI min X bar pangkat 2, nanti perhatikan hasil kuadrat dari hasil dari X1 min X bar. Dan begitu juga untuk yang Y bar ini. Jadi ada 91,7 bagi 7 nanti hasilnya berapa. Nah, Y min Y bar adalah hasil Y barnya dari rata-rata Y tadi dan dikuadratkan, dan sini hanya penerapan rumus dari rumus R tadi, sehingga didapatkan nilai R-nya adalah 0,9989. Ini nanti tolong dipahami. Jadi bisa menggunakan rumus ini atau menggunakan kalkulator secara langsung. Nah, ketika kalian praktik di laboratorium itu tidak mungkin kan ya, dalam analisis ini kok langsung menggunakan rumus terapan ini. Nanti 1 hari bisa selesai hasil analisismu. Nah, bisa juga menggunakan kalkulator. Teman-teman sudah menyiapkan kalkulator belum? Yang gunakan untuk regresi linear. Yang sudah kalkulator analisis, bukan kalkulator dagangnya. Iya, yang banyak itu tuh Pak tombolnya. Yang banyak tombolnya. Iya. Kalkulator Iya, ilmiah, Pak. mereka yang enggak kayak yang di warung-warung ini loh, Pak. Ya paling nggak minimal seperti ini ya. Ini. Iya. Kalkulator ilmiah. Oke. Nah, caranya coba teman-teman pencet yang mode ini ya, dekat tombol on. Mode. Oke, sudah. Sudah disiapkan? Belum Pak, lagi dicari. Oh ya, dicari dulu. Hilang ya Pak, lama nggak Pak. Lupa di mana, Pak? Yowes, ini saya ilustrasikan dulu ya. Jadi mode, kemudian pencet ini kan di sini ada tulisan di kamera. Nah, ini ada tulisan SD standar deviasi, kemudian ini ini regresi. Nah, kita menggunakan regresi, berarti pencet tombol angka 3. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini ada logs, ada eksponensial, dan ada linear. Nah, ini dipencet linear angka 1. Kemudian dari sini nanti teman-teman masukkan masing-masing kadar dari ketujuh kadarnya dan ketujuh hasil fluoresensinya. Misalkan yang pertama adalah 0, berarti pencet angka X-nya adalah 0. Nah, kemudian dibatasi, jadi per kali input itu hubungan antara X dan Y-nya 1, kemudian X2 dan Y2-nya, dan X3 dan Y3-nya. Jadi misalkan 0, kemudian ditandai, dibatasi antara sumbu X dan Y dengan tanda koma di dekat M plus ini, teman-teman. Nah, ini loh. Nah, ini koma ini ya, bukan titik ya, tapi koma. Kemudian diinputkan harga atau nilai Y1-nya. Di sini adalah 2,1. Kemudian pencet angka 2. Nah, koma ketika selain untuk pembatas, jadi pembatasnya adalah tanda koma asli ya. Kemudian untuk menunjukkan bilangannya, misalkan ada desimal di sini, 2,1 berarti 2.1. Pakai titik, kemudian pencet 1. Ini adalah inputan pertama antara X1 dan Y1. Untuk menuju X2 dan Y2, ini disimpan dulu dengan tanda M plus ini. M plus. Kemudian dilanjutkan menginputkan nilai X2 dan Y2. Berarti yang kedua adalah nilai 2,5,0 seperti ini, 2,5,0. Kemudian M plus lagi, baru inputkan X3 dan Y3. Misalkan di sini 4,9,0.
kemudian di M plus lagi sampai X ke 7. Misalkan di sini adalah 6 ya. 6,12,6 M plus 8,17,3 M plus kemudian 10,21,0 M plus kemudian 12,24,7 M plus. Nah, terakhir M plus sampai tandanya di sini sudah input ke 7 kadar baik dari sumbu X dan fluoresensi dari sumbu Y-nya. Kemudian pencet tanda ini tulisan shift pojok ini. Nah, kamera ini. Nah, ini shift. Kemudian shift kemudian pilih angka 2 varian di sini. Nah, ini angka 2. Pencet saja. Di sini kan muncul ya X bar kemudian dan sebagainya. Nah, ini kan belum muncul nilai intercept yang ditunjukkan dengan huruf A, slope yang ditunjukkan dengan huruf B, dan R atau ditunjukkan dengan angka R ya, koefisien korelasinya. Nah, ini geser dengan kanan. Nah, di sini kan sudah tunjukkan. Ketika ingin mencari atau mengetahui nilai R koefisien korelasinya, apakah regresi persamaan regresi linear atau tidak, berarti pencet angka 3 dulu. Setelah pencet angka 3, terus kemudian pencet sama dengan. Sama nggak nilai R yang dihasilkan dari hasil perhitungan manual dengan hasil kalkulator? Nah, sama kan 0,9989. Dalam PowerPoint ini kan disederhanakan atau dibuat 4 angka di belakang koma. Jadi 0,9989 karena di belakang koma 8 kan ada angka 7 sehingga menjadikan 0,9989. Nah, boleh nanti penggunaan angkanya minimal 4 angka di belakang koma ya untuk regresi ini. Sama kan? Daripada teman-teman ngitung pakai tabel ini adalah konsep dasarnya menggunakan rumus ini. Namun ketika diimplementasikan dalam praktikum kalian, memang kalian sebaiknya memang wajib punya kalkulator analisis. Setelah ketemu nilai R, kemudian shift lagi untuk mengetahui nilai intercept atau A-nya dan slope atau nilai B-nya. Shift, kemudian pencet angka 2, geser kanan lagi, dipencet angka 1 untuk mengetahui intercept dan angka 2 untuk mengetahui nilai slope-nya. Yang 1,5178 di sini belum diketahui ya. Sudah nih. Ini nilai intercept-nya adalah 1,52 atau kalau di sini kan disederhanakan ya, jadi 1,178 disederhanakan menjadi 1,52 dan nilai ya berapa? Oh, nilai slope-nya adalah 1,93. Coba kita cari dengan 1,93 sama ya antara nilai intercept atau A-nya, nilai slope-nya 1,93, nilai R-nya juga linear yang ditunjukkan dengan R-nya. Namun ketika besok, ini kan cara praktisnya ya, ketika kalian implementasikan pada praktik ataupun pengerjaan untuk penetapan kadar. Namun ketika ujian matematika nanti tolong menggunakan rumus dasarnya. Siap. Oke ya. Jadi nanti tapi gini, prinsipnya teman-teman paham dengan rumus dasarnya dan cara penggunaan kalkulatornya sehingga nanti bisa mencocokkan apakah hasil dari perhitungan teman-teman benar atau belum menggunakan rumus tersebut. Harusnya misalkan benar ya harusnya cocok dengan menggunakan kalkulator ini. Oke.
Nah, mungkin untuk regresi linear sampai situ. Coba tak kasih salah satu soal latihan. Bisa teman-teman kerjakan. Nanti rumusnya tak kasih nih. Atau Pak ini ya, yang pakai kalkulatornya diulangi. dibikinin video Mbak Pak biar nggak lupa. Oh ya, oke. Berarti ini coba Di-upload di saya, YouTube. oke, saya upload di YouTube nanti. Cara penggunaan kalkulator untuk ini ya, regresi linearnya ya. Ya, jangan dikasih musik ya Pak, nggak denger. Oh ya, oke, jangan lupa subscribe. Sudah Pak. Tutorialnya kapan, Pak? Ini apa namanya? Untuk materi ini saya simpen saja. Maksudnya ini kan bisa saya simpen videonya, nanti saya coba tak upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Tadi sudah saya jelaskan dari awal penggunaan kalkulatornya seperti apa. Kalau rumusnya kan tinggal tinggal menginputkan atau mensubstitusi terhadap sumbu yang sudah diketahui seperti itu ya. Nah, setelah ini saya berikan latihan soal, nanti dikerjakan di muka saja. Untuk pertemuan awal memang regresi ini. Coba saya nanti hasilnya sudah benar atau belum, teman-teman. Rumusnya, ini nanti PowerPoint-nya saya share di muka juga. Misalkan ingin melihat rumus yang digunakan. Kemudian untuk cara penggunaan kalkulatornya tadi kan sudah saya lihatkan di kamera-kamera ya. Ini juga saya upload di YouTube. Nanti saya linknya saya kirim di muka. Gitu teman-teman. Iya Pak. Oke. Nggak pada tidur tuh ini? Enggak Pak. Oh, Memperhatikan. Langsung melek ya Pak. oh iya. Oke, saya berikan contoh soal di muka. Tolong ya paling tidak ini nanti saya upload soalnya. Kemudian kalau videonya ya sambil nunggu saya render dulu. Dan saya kirimkan di YouTube. Saya upload di YouTube dan saya kirimkan linknya di muka. Itu teman-teman. Iya Pak. Oke. Baik, jika memang masih ya pasti harusnya tambah bingung kalau matematika. Kalau enggak ya nanti enggak belajar. Bingung banget Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.